Hai semuanya, balik lagi sama saya Kak Ucup. Dan kali ini gue pengen ngasih tahu peralatan camping yang gue beli. Jadi gue tuh lagi senang camping kan, cuman kemarin cuman udah lama nggak camping lagi. Terus gue mau camping lagi nih minggu ini. Dan gue mau ngasih tahu aja sih peralatan-peralatan camping yang menurut gue tuh wajib banget dimiliki kalau lu, apalagi kalau pengen camping ya. Camping ya, ingat ini camping bukan untuk naik gunung, karena menurut gue camping dan naik gunung itu agak berbeda peralatannya. Ya, walaupun ada yang sama juga, cuman kalau untuk versi naik gunung kan rata-rata yang butuh kekuatan yang bagus, ada juga yang versi ringan, dan banyak hal lah. Sedangkan untuk camping itu lumayan banyak. So, inilah peralatan camping di depan gua ini. Kelihatan ya? Di depan gua ini adalah peralatan-peralatan camping yang wajib dimiliki banget buat gua pribadi ya. Pertama, gua harus punya tas untuk membawa peralatan camping ini. Pertama itu gue belinya adalah carriel. Nih, ini carriel. Cuman ternyata carriel ada isinya. Ada isinya nggak sih? Oh, nggak ada, kosong. Ya, carriel ini gue pakai dan memang sudah lama gue punya karena memang dipakai untuk naik ke gunung juga. Dulu sih. Cuman bahkan sekarang yang lebih sering sebelum terakhir yang naik gunung adalah istri gue sendirian. Gue nggak ikutan karena berat badan sebesar ini agak kecapean ternyata naik gunung. Ya, pertama pastinya kalian harus punya tas untuk ngangkut ini semuanya. Yang gue punya pertama adalah carriel. Tapi karena gue pengguna motor dan harus jalan, ya pakai motor, ternyata menurut gue carriel ini lumayan bikin capek di perjalanan. Dan di satu sisi lagi, kalau hujan, gua itu agak kesulitan nih, walaupun ini di coverin ya, tapi ternyata agak riskan juga, bahkan masih masuk ke dalam untuk tembus gitu loh, untuk airnya ke dalam. Ya walaupun ya masih lebih aman sih, karena walaupun udah cover, lalu gitu tambah jas hujan. Dan gua nggak mau ribet seperti itu, akhirnya dari Natur Hike. Wah, udah agak kotor ya. Sayangnya kemarin gue dapetnya yang kuning, jadi udah gitu. Dan gue belinya yang versi 60 liter. Kebesaran sih memang, tapi ternyata lumayan pas juga untuk peralatan-peralatannya dan cukup pas. Kalau misalkan peralatan lebih sedikit, lebih baik belinya yang lebih sedikit aja, itu 40 liter. Yang gue beli ini adalah yang lumayan besar nih, 60 liter. Dan semua peralatan ini bisa masuk untungnya. Dan ini dry bag alias anti air, jadinya ini gue udah pasangin di motor khusus, ditaruh di belakang. Dan kalau misalkan hujan, ya udah gue tinggal pakai jas hujan aja. Ini itu udah gue nggak pikirin karena dia sudah anti air. Dan menurut gue itu lebih nyaman sih. Terus yang wajib kedua adalah setelah dari tas yang kita butuhkan untuk bawa semuanya, kecuali kalau lu pakai mobil dan lu nggak mau repot, lu bisa juga sih. Cuman kalau gua, ini adalah versi motor camping ya sih. Ya pastinya adalah tenda. Ini dia. Karena gua kebutuhan untuk berdua bersama istri, jadinya gua belinya yang tenda ini nih, Miss Borneo 4. 4, enggak, ini Miss Borneo 2. 2 plus 1, jadinya ini bisa 3 orang. Dan ini cukup simple karena cukup kecil juga. Walaupun untuk berat, ini lumayan berat ternyata ya. Gue pun pengen upgrade tenda yang lebih ringan lagi, yang bahkan mungkin, tapi ini aman, enak men. Gue pakai ini hujan itu nggak tembus selama cover yang atasnya itu nggak nempel sama yang dalam. Jadi ada 2 lapisan. Selama dia nggak nempel, dia nggak rembes sama hujan. Dan ini sudah dipakai, nyaman banget, mantap sih. Ini harganya pun juga murah meriah. Kemarin dapat harga promo sekitar 500 ribuan. Dan murah, simple, kecil. Ini dipakai untuk berdua cukup, sama gue sama istri gue. Apalagi ini 2 plus 1, jadinya lumayan lega lah walaupun dengan badan sebesar gue. Oke. Setelah kalian punya tenda, kalian wajib banget ada punyanya untuk kenyamanan kalian. Ya pastinya adalah kayak versinya alas tendanya sih. Gue sih sebenarnya itu pilihan aja sih. Lu bisa pakai matras. Kalau gue pribadi itu belinya adalah matras foil. Jadi aluminium foil, dia
cukup simpel, cuma sayangnya lagi di belakang. Cuman matras tersebut itu untuk kenyamanan ketika tidur di tenda. Gue pakai matras tersebut, jadi karena kalau pakai matras yang busa hati, yang busa itu yang gede itu tebel, yang kayak gini nih, itu ternyata nambah beban untuk gue perjalanan. Walaupun ternyata ini lebih nyaman. Gue punya juga, mana ya, di sini ada di sebelah situ kan. Mana ya, Li? Yang ketutup itu. Gue punya 2, tapi ternyata kalau misalkan gue bawa itu dua-duanya, ya itu nambah beban gue di motor. Dan gue pengennya ringkas, tidak terlalu banyak juga. Nah, akhirnya gue mutusin untuk pakai yang aluminium foil. Itu cuman 1, dia sebesar ukuran seginilah besarnya. Itu udah tinggal masuk 1 set dengan tenda. Dan setelah gue pakai itu, kenyamanan selanjutnya adalah gue pakai kasur. Gue pakai kasur angin. Ini kasur angin. Ini nyaman banget sumpah. Pertama kali gue camping dan menggunakan cuman alasnya pakai matras aluminium foil tersebut, ataupun matras yang apa sih namanya, yang foam itu kan murah juga tuh, cuman ceban harganya. Itu badan gue sakit-sakit man, punggung sakit banget, gak enak banget. Jadi selama tidur di dalam tenda tuh rasanya kurang nyaman. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli kasur angin. Ini kasur angin berapa sih nih, 300-an ya kalau salah. Iya, kalau misalnya salah tuh dikoreksi. Ini kasur angin nyaman banget. Jadi tinggal pakai ini udah asik sumpah. Ini gue nyaman tidurnya. Gue beli 2. Gue beli yang versi single, ada yang versi double, tapi gue takutnya pada saat kalau mau beli yang double, nanti kalau misalkan bocor gimana. Sedangkan ini jadinya harus ganti semuanya. Sedangkan kalau ini misalkan 1 bocor, ya gue tinggal beli 1 lagi aja. Nah, makanya gue putuskan untuk beli yang single. Tapi selama gue pakai ini belum bocor sama sekali men. Dan nyaman sekali. Gue tidur bangun pagi pun juga nyenyak banget ketika sudah pagi tuh. Wah, rasanya seger banget. Berasa di rumah sumpah. Yang penting niupnya itu jangan terlalu kenceng ya. Lihat badan gue sebesar ini dengan kasur angin ini tuh nyaman banget. Nah, kenyamanan tenda sudah. Terus walaupun camping itu sebenarnya banyak tempat-tempat camping yang sudah ada tempat makan ya, tapi kan kenyamanan camping tuh lebih seru kalau misalnya kita masak sendiri. So, pastikan kalian punya kompor. Belilah kompor-kompor yang simple aja. Gue punya 2 jenis kompor. Yang pertama adalah kompor ini. Ini nih. Ini kompor gas, jadi pakainya gas kecil gitu ya, gas yang kalengan itu. Ini ada sih. Ini dia, gas kalengan gini, tinggal pasang, taruh, terus nyalain. Ini kalau kecepatannya ini enak banget karena lebih mudah digunakan juga. Nah, ini tuh lebih mudah digunakan. Ya simple ya, lu tinggal butuh beli gas kayak gini kan murah. Tapi lebih murah kalau misalkan beli gas kayak gini tuh online, dibandingin kalau misalkan kita mau camping baru beli gas. Kenapa? Kalau misalkan kita beli kayak di toko Indomaret, Alfamart, Alfamidi gitu, ada, tapi harganya itu lumayan, 20-an ke atas. Sedangkan kalau online kita bisa dapat harga yang 11 ribuan gitu. Bahkan ya kalau lu berani sih pakai yang versi isi ulang. Banyak yang bilang selama ini sih belum pernah ada kejadian yang isi ulang ini ya. Cuman ya gue kurang berani, karena kan ini tuh tidak dianjurkan isi ulang. Jadi gue kurang setuju juga sih kalau misalkan harus pakai yang isi ulang. Jadi lebih baik beli aja yang baru, sekali pakai lah gitu. Karena memang ini tuh banyak yang jual gitu. Kalau di online ini murah meriah jatuhnya. Bahkan bisa dapat harga 11 ribu sampai 13 ribuan doang. Nah, kompor kedua, gue punya 2 kompor gue bilang. Kompor yang kedua adalah kompor jenis Spiritus. Ini 1 set. Gue beli 1 set dengan peralatan buat masaknya. Ini tuh dari Daul Hagiri. Sudah lama banget sebenarnya gue punya. Bahkan saat masih bujangan gue udah punya ini. Jadinya udah berantakan banget ya. Bahkan udah nggak tahu beberapa part-partnya udah hilang segala macamnya. Tapi ada yang gue perbarui di sini. Yaitu ini nih. Ini adalah teko dari baru beli sini. Karena tekonya Daul Hagiri itu bocor. Ya ada teko yang aslinya, teko dari dia secara langsung. Ini kan 1 set. Ini 1 set
dengan kompornya. Ini kompornya, kompor spiritus. Ini kompor spiritus. Gue sebenarnya lebih nyaman ini daripada menggunakan gas. Walaupun dari segi kecepatan untuk memasak, gas itu cepat banget matangnya. Karena ya ada tekanannya ya. Sedangkan kalau ini tuh lebih santuy. Dan ya lebih lama sih. Tapi gue lebih nyaman menggunakan spiritus, entah kenapa. Suka aja gitu masak dengan spiritus. Sedangkan kalau versi gas nih ya gue kenapa adain gas ya, kalau misalkan gue tidak mau santuy ya gue pasti pakein gas. Lagi pula juga ada kompor 2 itu ternyata lebih baik. Jadinya bisa kayak satu masak nasi, atau yang satunya lagi baru buat masak lauknya, sedangkan atau mungkin yang buat masak kopi segala macamnya. Nah, teko ini penting banget sih buat masak kopi sih, sumpah. Buat masak kopi, buat masak air nih penting banget. Tadinya tuh ada tekonya sekalian, cuman kesalahan gue sih. Jadi gue pakai di rumah tekonya, terus kelamaan gue tinggal lupa, jadinya dia bocor bawahnya sini. Ini kompor satu set spiritus, jadi udah ada buat tempat penggorengannya nih. Ini udah saking lamanya nih. Saking lamanya, legend ya, kayak punyanya Dede ini nih. Emang punya Dede, kayak sama Dede juga pakai ini ya. Terus sudah ya satu set lah dengan agak panci-pancinya segala macamnya. Ini di dalam sini sebesar ini ada 2 sih. Jadinya buat masak mie segala ataupun rebus-rebusan sudah aman. Dan ya ini buat peralatan masak wajib banget nih. Ini udah satu set. Kalau misalkan kalian beli yang versi ini nih $, gini, ya udah cukup. Nggak usah beli yang lain lagi. Tinggal nambahin kompor lagi sih. Kalau buat nextingnya nggak usah. Karena ini udah cukup sih. Maksudnya udah pas lah. Semuanya lengkap dengan ada di situ. Terus pastikan kalian juga punya wadahnya. Maksudnya gini loh. Kalau buat kopi kan lebih baik ada dong gelasnya dong. Pastikan kalian bawa gelasnya. Wajib tuh ya. Jangan pakai yang gelas kertas yang sekali buang. Jadi kita meminimalisir sampah. Begitu men. Untuk peralatan masaknya itu wajib. Dan selanjutnya masih di peralatan masak. Menurut gua hal yang buat diwajibkan juga adalah kayak ini nih, penampung air. Ini murah meriah nih gue belinya nih. Nggak nyampe 20.000. Dulu gue pernah salah beli sih. Belinya yang ukuran 5 liter aja. Gue pernah salah beli itu yang dulu ukuran 20 liter, gede banget. Punyanya Eiger. Terus jadinya nggak kepake. Nggak tahu tuh barang kemana. Cuman ini gue belinya yang murah banget nih, nggak nyampe 20.000. Ini penting banget. Kenapa? Kayak misalkan beberapa tempat camping itu menyediakan air bersih dan air-air yang bisa langsung tinggal dimasak gitu loh. Air bersih yang bisa dibuat dimasak di lokasi. Jadinya ini buat penampung air tersebut. Jadi buat masak segala macamnya enak. Terus masih di peralatan masak, wajib juga nih ada ini nih. Kayak pisau-pisauan gitu sih ya, kalau buat potong-potong segala macamnya. Cuman gue prefer sih yang pisau lipat kayak gini, lebih mudah ya, ditinggal taruh aja. Cuman hati-hati juga untuk beli pisau lipat kayak gini. Kenapa? Karena ada juga pisau lipat yang ternyata mudah karatan. Itu wajib banget. Gue soalnya harganya ternyata pada saat itu lebih murah sih memang. Dan baru berapa minggu pakai itu malah karatan. Aduh repot sih. So pisau ini penting juga untuk banyak hal lah. Ya, gue juga bawa sendok sebenarnya. Ada sendok ya, walaupun bisa pakai sendok di rumah, tapi gue punya sendok yang versi ini nih, sendok lipat. Ini karena simple, ringkas, jadi tinggal diginin doang udah jadi. Ini bahkan ada kayak garpu-garpunya gitu di depannya. Segi kenyamanan buat makanan udah. Sekarang tadi yang versi tidur pun juga kita diwajibkan untuk punya lampu men. Yes, ketika gelap segala macamnya ya pasti wajib punya lampu lah. Kalau gue pribadi saranin buat lu pada untuk beli lampu itu 2 sih. 1 headlamp. Jadi ada di kepala, karena simple aja gitu buat di kepala kemana-mana buat jalan ya. Dari kita nggak megang apa-apa gitu kan. Nih headlamp. Satu lagi adalah lampu tenda. Yang lampu tenda yang kayak gini untuk di dalam tenda sih untuknya. Fungsi namanya juga lampu tenda. Kalau versi center kayak gitu juga nggak jadi masalah sih. Kalian mau nyamannya kayak gimana. Kalau gue pribadi lebih suka adalah headlamp.
Terus untuk segi kenyamanan ketidur lagi, tadi kan udah tidurnya nyaman tuh, biasanya di tempat camping tuh selalu dingin men. So wajibin banget nih namanya kalian punya sleeping bag. Saran gue jangan beli sleeping bag yang murah. Kenapa? Ini gue beli yang murah, ternyata tipis banget, dan gue menyesal akan hal itu. Untungnya gue beli lagi. Gue sampai punya 3 nih gara-gara beli yang murah pada saat itu. Jadinya ini tuh sumpah tipis banget. Jadi kalau ada tempat camping yang benar-benar dingin banget itu kan, ini tuh nembus men. Jadinya dan bahannya tuh juga jelek. Gue sumpah nyesel gue beli sleeping bag yang murah-murah gini. Ternyata banyak juga yang KW-KW lebih baik, yang harga di atas lebih dari 100.000 ke atas lah, 150-an ke atas. Dan ini gue dapat, alhamdulillahnya dapat yang versi yang bagus nih bahannya, jadinya lebih nyaman lah. Nah karena gue pada saat itu salah beli, biar nggak ini, gue pun akhirnya memutuskan untuk beli kain tenun kayak gini. Ini murah meriah. Harganya di bawah 100.000 gue nemuin di Tokopedia pada saat itu. Terus juga ini hangat banget, dan ini enak banget buat foto-foto. Jadi buat ala-ala gitulah. Jadi ini gue fungsikan untuk sebagai selimut dan juga untuk gue sebagai foto-foto. Oh iya, satu lagi, selama tidur di tenda itu tuh ada satu hal yang kayaknya ini lumayan berarti juga. Bantal angin. Ini harganya murah meriah, cuman ceban, satunya ceban. Ya tergantung sih lu dapatnya berapa, cuman gue dapatnya yang harga ceban. Pada saat itu ini enak banget dipakainya, cuman memang ternyata kalau satu tuh kurang nyaman, jadi harus 2 ditumpuk, nyaman banget. Cuman kalau gue sih ini cukup 1, karena ya tadi buat bantal gue masih pakein tas, itu bisa gue pakein bantal, ataupun kalau agak gerahan sleeping bagnya gue taruh jadi bantal. Cuman saran gue sih kalau misalkan kalian punya budget lebih, 2 bantal jadi 1 nyaman. Udah, terus habis itu versi yang agak merepotkan, yang sebenarnya menurut gue ini ada dan tidak ada pun tidak jadi masalah sebenarnya. Pastikan, oh iya, ini nih footprint ini juga sebenarnya bisa dibilang sangat perlu juga sih ya, karena kalau gue sih pribadi itu untuk alas tenda. Jadi tenda gue tuh nggak kotor, jadi gue tuh nggak harus nyuci tenda kalau misalkan selesai dari camping. Yang gue cuci adalah ini doang nih footprintnya nanti. Jadi kalau kotor-kotor samping-sampingnya kan kita bisa lap-lap sendiri. Sedangkan kalau untuk bawa alasnya itu gue nggak perlu cuci lagi tendanya, gue tinggal cuci ada footprintnya. Bahkan footprint ini juga diperfungsikan untuk sebagai tempat duduk ketika di luar tenda pun juga bisa. Ini enak banget. Selain menggunakan matras ya, biasanya kan pada pakai matras tuh. Nah, untuk segi kenyamanan gue akhirnya memutuskan untuk beli nih kursi lipat. Kursi lipatnya bentuknya jadi seperti ini. Ini kokoh dan kuat banget. Terbukti sih, lihat berat badan saya sebesar ini. Ini kuat banget, gue nyaman banget. Sumpah ketika di tempat camping rata-rata tuh kepengenan gue tuh cuman bengong. Jadi pagi-pagi itu kan, pagi-pagi selesai dari aktivitas subuh, tinggal duduk di depan tenda, lihat pemandangan pegunungan ataupun yang lainnya, ataupun pada saat malam nonton, liatin city lightnya, duduk bengong terus sambil ngopi, udah diam aja. Ini pakai kursi lipat ini sumpah nyaman banget. Dan selain kursi lipat, kita juga dibutuhkan namanya meja lipatnya. Nah, ini meja lipatnya. Jadinya seperti ini nih. Nah, jadi kondisinya adalah dimana tinggal ngopi sambil ngeliatin pemandangan segala macam. Ya kalau lu perokok ya nih, perokok. Tapi kalau gue bukan perokok, jadinya enggak. Ya gue sukanya cuma ngopi aja. Nah, udah sekian itu doang sih peralatan-peralatan yang menurut gue adalah wajib yang kalian punya. Yang menurut gue ya ini adalah semua peralatan yang sudah bikin gue nyaman untuk camping, datang tempat camping, bikin tenda segala macam, masak segala macam, udah versi nyaman banget. Oke guys, gitu aja. Ini adalah semua peralatan camping gue yang biasa gue bawa, dan ini adalah semua peralatan yang buat gue nyaman ketika gue di camping bersama istri gue. Gue Kojub, sampai jumpa lagi.
Jangan lupa like video ini, jangan subscribe juga. Komentar kalau ada yang perlu ditanyakan, ya komentar aja lah apa kayak. Oke?